Pada tanggal 14 Juni 2025 yang lalu, aku mendapat panggilan dari Pak Latif, rekan dari Sunindo Family Channel di Suriname. Melalui sambungan telepon internasional, beliau mengabarkan bahwa ada seorang pemuda asal Suriname yang sedang berada di Yogyakarta. Tujuannya sangat istimewa, mencari jejak leluhur dari garis keluarga Jawanya yang dahulu hijrah sebagai tenaga kerja kontrak ke Suriname. Pak Latif lalu memberikan padaku nomor telepon sang tamu yang bernama Giovanni, dan kami pun sepakat untuk bertemu di Jakarta. Beberapa hari kemudian, kami bertatap muka untuk pertama kalinya. Dari penampilannya, Giovanni tampak sebagai sosok yang masih muda, penuh semangat, dan membawa harapan besar. Dalam pertemuan itu, dia bercerita bahwa ini adalah kunjungan yang kedua kalinya ke Indonesia. Sebelumnya ia telah datang dengan misi yang sama, menelusuri jejak leluhur, namun belum berhasil menemukan titik terang. Aku cukup terkejut ketika mendengar bahwa yang ingin ia cari bukan sekedar kakek atau neneknya, tetapi leluhurnya yang lebih jauh lagi, Mbah Buyut, yang artinya adalah orang tua dari kakek atau neneknya. Aku pun langsung membayangkan, kira-kira di tahun berapa sang Mbah Buyut meninggalkan tanah Jawa dan berlayar menuju Suriname sebagai buruh migran kolonial. Sebuah perjalanan panjang dan penuh liku yang kini setelah beberapa generasi dicoba untuk dijalin kembali oleh seorang keturunan muda yang haus akan sejarah keluarga dan akar budaya leluhurnya. Yang membuat aku benar-benar takjub adalah Giovanni sebagai generasi kelima dari migran ini masih menyimpan dengan sangat baik ingatan tentang semua nama para simbah buyutnya, baik dari garis ayah maupun dari pihak ibu. Dengan ketenangan dan keyakinan, satu persatu nama itu disebutkannya tanpa ragu, seolah mereka bukan hanya bagian dari sejarah, melainkan masih hidup dalam hatinya. Kisah ini bukan hanya tentang pencarian seseorang terhadap asal-usulnya, ini juga tentang bagaimana ikatan darah, sekuat apapun waktu memisahkan, akan selalu memanggil untuk dipertemukan kembali. Dan perjalanan Giovanni adalah salah satu dari sekian banyak cerita diaspora Jawa di Suriname yang tak pernah kehilangan arah menuju tanah leluhurnya. Melalui Jopar, Jowo Paramaribo Farm, lini masa 1890 sampai dengan 1939, aku akan bertutur tentang jejak yang tak terlupakan. Saat Giovanni menyampaikan nama-nama leluhurnya, aku sempat terdiam dan merasa bingung harus memulai dari mana. Penelusuran ini tidak hanya melibatkan satu garis keturunan, tapi dua, masing-masing dengan sejarahnya sendiri, dengan jalur migrasi, nama keluarga, sehingga menelusuri silsilah keluarganya bukanlah perkara mudah. Banyak sekali nama dan data yang harus dibuka, dipilah, dan diurutkan kembali. Terlebih pencariannya bermula dari generasi yang cukup jauh, yakni dari kakek nenek buyutnya. Artinya aku harus menembus catatan sejarah lebih dari seabad yang lalu dengan segala kemungkinan pergeseran ejaan nama, perubahan tempat asal, dan keterbatasan data kolonial yang tersimpan. Namun dari kebingungan itu justru tumbuh semangat baru, karena setiap nama yang disebut Giovanni adalah potongan mosaik yang menghubungkan kembali kisah panjang diaspora Jawa di negeri seberang, kisah tentang rindu akan asal-usul, dan kerinduan akan rumah yang belum sempat dikenalnya. Aku membuka kembali dokumen-dokumen lama, membandingkan arsip kontrak kolonial, dan mencocokkan daftar nama dengan catatan kapal keberangkatan. Banyak sekali data yang harus dipilah, ditelusuri satu persatu, karena pencarian ini bukan hanya soal menemukan nama, tapi mengurai kembali benang merah sejarah yang sudah terjalin sejak lebih dari satu abad yang lalu. Giovanni adalah putra dari pasangan Ponijo dan Hortensi Tratul. Keduanya lahir, tumbuh besar, dan membina keluarga di Suriname. Namun di balik kehidupan mereka yang mapan di negeri seberang, mengalir darah Jawa dari kedua garis keluarga, baik dari pihak ayah maupun ibunya. Meski demikian, jejak sejarah keluarga mereka tak terputus dari tanah Jawa.
orang tua, bahkan kakek nenek mereka tercatat sebagai bagian dari gelombang buruh migran kolonial yang diberangkatkan dari Jawa ke Suriname pada masa penjajahan Belanda. Bagian pertama, silsilah dari pihak ayah Giovanni. Pada tanggal 23 Juni 1900, sepasang suami istri bernama Asmo Dikromo Jemenggolo dan Bok Sarinem Wongso Dikromo meninggalkan tanah kelahiran mereka di desa Dongwaru, Prembun, Kebumen. Mereka berangkat menuju Suriname dengan menumpang kapal Koningin Wilhelmina. Setibanya di tanah seberang, mereka memulai kontrak kerja pada tanggal 19 Agustus 1900, sebuah awal dari perjalanan hidup yang akan membuka babak baru bagi generasi keturunan mereka. Di Suriname, pasangan ini membangun kehidupan dan keluarga. Mereka dikaruniai 8 orang anak. Anak keempat mereka yang lahir pada 26 April 1909 diberi nama Satimin yang menjadi kakek buyut dari Giovanni. Ketika dewasa, Satimin menikah dengan seorang perempuan bernama Tuginah. Tuginah adalah anak ketiga dari pasangan Bok Jainem dan Giar yang juga merupakan migran Jawa ke Suriname. Dari pernikahan Satimin dan Tuginah, lahirlah seorang putra sulung bernama Ponimin pada tanggal 4 Juli 1937. Selain Ponimin, mereka memiliki 6 anak lainnya. Ponimin, anak sulung dari pasangan ini, kelak tumbuh dewasa dan menjadi kakek dari Giovanni, sosok generasi muda yang kini kembali menelusuri jejak leluhurnya di tanah Jawa. Bagian kedua, silsilah dari pihak ibu Giovanni. Pada tanggal 9 November 1939, sepasang suami istri bernama Bono Truno Arjoyo dan istrinya, Bok Bono Wongso Semito atau yang dikenal dengan nama Parijem, meninggalkan tanah kelahirannya di desa Seborokrapyak, Banyu Urip, Purworejo. Mereka berlayar menuju Suriname dengan menumpang kapal Kota Gede. Bersama mereka turut serta seorang anak perempuan berusia sekitar 10 tahun bernama Sawiem yang sejatinya adalah anak keponakan mereka, serta 2 anak kecil lainnya, Tuniman yang baru berusia 2 tahun dan Pak Inah yang berusia 6 tahun. Di Suriname mereka memiliki seorang anak lagi bernama Poniti. Ketika beranjak dewasa, Sawiem menikah dengan seorang pria bernama Ahmad Basuki. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai 6 orang anak. Anak kelima mereka adalah Hortense yang kelak menjadi ibu dari Giovanni. Penelusuran atas keluarga Ahmad Basuki membuka kisah baru yang tak kalah menarik. Berdasarkan dokumen keberangkatan, Ahmad Basuki berasal dari Desa Dewi, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Ia pun menumpang kapal Kota Gede berangkat ke Suriname pada usia 26 tahun. Saat itu, ia sudah menikah dengan seorang perempuan bernama Gelik Mento Taruno dan mereka telah memiliki seorang anak bernama Tirakat. Ketiganya berangkat bersama. Namun takdir menuliskan garis cerita lain. Pada tanggal 23 September 1947, Bok Gelik memutuskan kembali ke Jawa meninggalkan jejak yang menggantung di antara dua dunia, tanah asal dan tanah harapan. Awal bulan Juli yang lalu, aku sempat menginjakkan kaki di tanah kelahiran mereka. Aku mengunjungi desa Seborokrapyak, tempat asal Mbok Sawiem, simbah putri dari Giovanni. Dalam hati kecilku terbersit harapan bahwa jika benar keluarga Bono adalah Siwo atau paman dari pihak ayah Sawiem, maka masih ada kemungkinan keluarga kandung Sawiem masih tinggal di desa itu. Pada kesempatan yang lain, aku juga berkunjung ke desa Dewi, tanah kelahiran Ahmad Basuki, simbah laki-laki Giovanni. Di kedua desa itu, aku diterima dengan hangat oleh kepala desa dan para perangkatnya. Meskipun pencarian ini belum membuahkan hasil yang pasti, namun setiap langkah yang aku tempuh terasa bermakna. Karena ini bukan sekedar mencari nama di atas kertas, tapi menelusuri jejak kehidupan, mengenang mereka yang pernah melangkah jauh dari rumah dan menyambut kembali keturunan mereka yang datang dengan kerinduan mendalam akan akar leluhurnya. Di tengah arus zaman yang seringkali membuat kita lupa akan akar dan asal-usul, Giovanni hadir sebagai pengingat bahwa sejarah keluarga adalah warisan jiwa. Ia tidak hanya menelusuri nama-nama, tetapi juga menyulam kembali hubungan yang terputus oleh waktu dan jarak. Dan melalui perjalanannya inilah kisah leluhur-leluhur Jawa di tanah Suriname kembali menyala dalam ingatan kita semua.